Bersama-sama kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, saya ingin mengajak Anda semua untuk menyaksikan pemutaran video Gelar Buah Nusantara ke-6 tahun 2021. Indonesia adalah surga buah-buahan tropis. Beraneka ragam buah dapat tumbuh subur di Nusantara, yang bahkan kandungan nutrisinya kadang tidak ditemui pada buah impor. Banyak ahli gizi merekomendasikan buah sebagai asupan gizi yang baik. Buah menjadi benteng penjaga daya tahan dan imunitas tubuh, terlebih saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tidak hanya melihat bahwa buah baik bagi kesehatan. Buah sebagai salah satu subsektor pertanian ini mempunyai potensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, bahkan mampu meningkatkan devisa negara melalui ekspor. Untuk itulah Gelar Buah Nusantara diinisiasi. Beragam hal mengenai kebaikan buah coba dikampanyekan melalui GBN setiap tahunnya. Gelaran GBN tahun ini merupakan gelaran ke-6 dengan mengambil tema Gerakan Konsumsi untuk mendorong produksi dan investasi buah Nusantara. Event ini menjadi momentum penting bagi peningkatan konsumsi buah di masyarakat yang angkanya masih cukup rendah. Meningkatnya angka konsumsi buah tentu akan meningkatkan produksi dan investasi usaha buah di Indonesia. GBN juga menjadi bukti kehadiran negara dan keberpihakan pemerintah kepada petani buah Nusantara. Beragam kegiatan akan dilaksanakan dalam event yang digelar sepanjang Agustus 2021 ini. Antara lain,
pemberian bingkisan buah nakes di rumah sakit, serta pasien COVID-19 yang sedang menjalani isoman. Bazar dan gelar diskon buah sepanjang Agustus 2021. Rangkaian webinar dan workshop series, onboarding pelaku buah Nusantara, juga kampanye kebaikan buah Nusantara melalui beragam media. Kini saatnya kita ajak siapa saja untuk mengkonsumsi buah Nusantara untuk jaga imunitas tubuh. Ayo cintai buah Nusantara, ayo makan buah. Beri tepuk tangan untuk video yang baru saja kita saksikan bersama. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto, untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pak Menteri Pertanian, Pak Menteri Perindustrian, Pak Menteri Perdagangan, Pak Menteri PUPera, Pak Menteri Koperasi UMKM, Pak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pak Menteri SDM, Pak Menteri Agraria dan Tata Ruang, serta Pak Menteri Pemuda Olahraga, para gubernur dan wali kota, direksi BUMN, baik itu dan juga direksi swasta, para eselon 1 di Kementerian Perekonomian, beserta KL, Bapak Ibu yang saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti acara ini dengan menggunakan digital media. Adanya pandemi Covid mengakibatkan dampak terhadap perekonomian, namun memasuki langkah di 2021, respon extraordinary yang dilakukan oleh berbagai negara tentunya berharapkan bahwa sinyal positif yang kemarin telah dicapai di kuartal kedua sebesar 7,07% dapat dilanjuti di kuartal keempat dengan range di antara 3,7 sampai dengan 4,5%. Sektor pertanian merupakan sektor terbesar kedua setelah industri pengolahan, dan ini tetap konsisten tumbuh, baik di tahun lalu maupun di triwulan kedua. Di triwulan kedua ini tumbuh 0,38% karena musim panen masuk di kuartal pertama. Ini menunjukkan resiliensi sektor dan keberadaannya sangat dibutuhkan dalam kondisi apapun dan terus memberikan sumbangan yang positif terhadap pertumbuhan perekonomian. Hortikultura adalah subsektor yang mempunyai potensi untuk terus didorong. Pemerintah juga terus mendorong dan bahkan Bapak Presiden meminta agar sektor ekspor ini terus digenjot dan berbagai regulasi yang menghambat untuk segera diselesaikan. Dan ekspor hortikultura tahun 2020 adalah 645,48 juta, yang meningkat 37,75% dibandingkan tahun 2019. Peningkatan didominasi oleh komoditas buah-buahan, di mana ekspor buah-buahan senilai 389,9 juta, meningkat 30,31% dibandingkan 2019, dengan 5 negara tujuan utama, yaitu China, Hong Kong, Malaysia, Arab Saudi, dan Pakistan. Dari sisi produksi, rata-rata produksi meningkat 6,06%, dan tentunya diikuti dengan peningkatan konsumsi oleh masyarakat, karena sektor ini juga mempekerjakan tenaga kerja, para petani, dan juga secara tidak langsung, pekerja langsung, petani langsung, maupun value chain-nya yang sebesar 13 juta. Nah, oleh karena itu, kita lihat konsumsi masyarakat
sebesar 88,56 gram per kapita, dan angka ini hanya sebesar 59,04% dari batas minimal kecukupan gizi dari WHO, yang tentunya rekomendasinya adalah 150 gram per kapita. Di masa pandemi, permintaan cukup besar, terutama untuk permintaan baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan buah banyak dikonsumsi untuk meningkatkan imunitas daripada masyarakat. Bapak Ibu yang kami banggakan, pemerintah berharap dengan acara Gelar Buah Nusantara yang ke-6 ini di tahun 2021 untuk menjadi momentum kebangkitan buah Nusantara untuk berjaya di dalam negeri, sekaligus berdaya saing dan diminati di pasar luar negeri dengan harga yang baik yang mendorong nilai tukar petani yang lebih tinggi. Saya berharap bahwa kegiatan ini menjadi ajang promosi dan sosialisasi secara luas, dan tentunya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi buah Nusantara sehingga perekonomian akan terus meningkat dan juga terjadi apa yang diharapkan Bapak Presiden, korporatisasi daripada hortikultura, di mana petani menikmati bukan saja on-farm tetapi juga dilibatkan dalam kegiatan off-farm. Oleh karena itu, konsumsi buah Nusantara penting untuk menjaga imunitas tubuh. Mari kita makan buah. Demikian, dan selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, untuk membuka secara resmi acara Gelar Buah Nusantara ke-6 di tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto, atas sambutannya. Kami persilahkan untuk dapat duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, saya mengajak Anda semua untuk mengikuti dan menyaksikan amanat Presiden Republik Indonesia dalam pembukaan secara resmi Gelar Buah Nusantara ke-6 tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang saya hormati seluruh masyarakat Indonesia yang berbahagia. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus terus menjaga stamina dan meningkatkan imunitas tubuh, yaitu dengan mengkonsumsi lebih banyak buah dan sayur agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Kita punya banyak buah-buahan khas Indonesia yang mudah diperoleh, terjangkau harganya, mengandung banyak vitamin yang menyehatkan tubuh. Meskipun kita memiliki banyak buah-buahan khas Indonesia, namun tingkat konsumsi buah kita masih rendah. 88,5 gram per orang per hari. Masih jauh di bawah rekomendasi WHO sebesar 150 gram per orang per hari. Karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih banyak lagi mengkonsumsi buah-buahan, mencintai aneka buah-buahan Nusantara yang berlimpah dengan kandungan gizi yang tidak kalah dibandingkan buah impor. Dengan mengkonsumsi buah Nusantara, kita bukan saja menambah asupan gizi di masa pandemi, tapi juga untuk membantu petani-petani buah kita, agar para petani buah makin bersemangat, makin produktif, dan makin sejahtera. Para pelaku usaha buah juga akan semakin berkembang, sehingga ekosistem usaha buah nasional bergerak semakin maju. Kita ingin buah Nusantara makin disukai, makin digemari, bukan hanya oleh masyarakat di dalam negeri, tapi juga mulai masuk ke pasar internasional.
Potensi pasar ekspor masih sangat terbuka lebar. Peluangnya masih sangat menjanjikan. Kita sudah mengekspor mangga, nanas, pisang, manggis ke berbagai negara. Kita ingin mengekspor lebih banyak lagi aneka buah-buahan Nusantara, sehingga buah Indonesia juga digemari oleh masyarakat di berbagai negara. Hadirin yang saya hormati, untuk bisa masuk ke pasar internasional, kuncinya hanya satu, buah Nusantara harus makin berdaya saing, baik dari sisi harga maupun kualitas. Harganya harus kompetitif, cita rasanya terjaga, pasokannya berlanjut, produksinya tidak pernah putus, packagingnya juga menarik. Karena itu ekosistem usaha buah Nusantara harus terus ditata mulai dari hulu sampai hilir. Petani buah harus dibantu dengan informasi dan sains terbaru agar produktivitasnya makin meningkat. Akses pada permodalan juga perlu diperkuat, teknologi penyimpanan harus semakin baik, supply chain juga harus semakin efisien. Konektivitas antar daerah dan juga untuk ekspor buah juga harus semakin lancar. Promosi buah Nusantara di dalam negeri maupun di luar negeri juga harus terus ditingkatkan dengan menghadirkan strategi marketing yang lebih menarik, menggunakan cara-cara kekinian dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Saya juga minta edukasi untuk mengkonsumsi buah-buahan Nusantara dilakukan secara berkelanjutan, masuk dalam muatan pesan dalam sistem pendidikan kita di sekolah-sekolah, disampaikan terus-menerus sebagai bagian dari edukasi keluarga dan juga komunitas, sehingga menjangkau anak-anak kita agar generasi muda semakin mencintai buah-buahan lokal. Terakhir, saya berharap ajang gelar Buah Nusantara tahun ini bisa menjadi momentum kebangkitan buah-buahan Nusantara, memacu peningkatan produktivitas, meningkatkan kualitas buah-buahan Nusantara, sehingga makin berdaya saing, mengurangi ketergantungan pada buah impor. Ayo, tingkatkan terus konsumsi buah Nusantara, kita konsumsi lebih banyak, kita bagikan sebagai bentuk solidaritas, sebagai bentuk kepedulian dan empati agar semakin tangguh melawan pandemi. Saya rasa itu yang penting yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara gelar Buah Nusantara ke-6 tahun 2021, saya buka hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, hadirin, itu tadi video amanat Presiden Republik Indonesia dan juga secara resmi dibukanya gelar Buah Nusantara ke-6 tahun 2021. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan video dukungan terhadap kampanye gelar Buah Nusantara tahun 2021 oleh Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengajak masyarakat Indonesia untuk bangga membeli dan mengkonsumsi aneka ragam buah Nusantara. Ayo kita konsumsi buah Nusantara untuk jaga imunitas tubuh. Pergi ke Bandung, mampir ke Braga, lihat bunga banyak yang mekar. Ayo makan buah Nusantara agar tubuh menjadi sehat dan bugar. Buah, tentunya kita semua sudah tahu bahwa buah-buahan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita.
Mengkonsumsi buah dapat mengoptimalkan kesehatan kita dalam jangka panjang, juga menjaga dan meningkatkan energi kita, utamanya pada masa pandemi ini. Dan alhamdulillah, negara kita Indonesia adalah negara yang kaya akan jenis buah-buahan. Kita dapat mengkonsumsi berbagai jenis buah Nusantara. Ini adalah bentuk rasa sayang kita pada kesehatan diri. Juga merupakan kepedulian untuk petani buah-buahan di tanah air Indonesia. Ayo kita konsumsi buah-buahan Indonesia. Buah Nusantara ke-6 tahun 2021 diharapkan menjadi momentum kebangkitan pentingnya konsumsi buah untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Selain itu, diharapkan dapat menjadi pendorong meningkatkan produksi buah lokal sehingga meningkatkan kesejahteraan petani yang berdampak pada percepatan pemulihan ekonomi nasional. Saya Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM, mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam buah-buahan Nusantara. Mari konsumsi buah Nusantara untuk jaga imunitas tubuh. Ayo makan buah, koperasi keren, UMKM bangkit, Indonesia maju. Harapan kami, gerakan ini dapat menjadi momentum kebangkitan buah Nusantara, memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mencintai produk buah lokal, serta meningkatkan konsumsi buah Nusantara dalam rangka membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Saya Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Republik Indonesia, mengajak sobat industri dan seluruh masyarakat untuk bangga mengkonsumsi aneka ragam buah Nusantara. Konsumsi buah Nusantara, jadikan buah asli Nusantara menjadi pemain utama pasar buah dalam negeri. Ayo makan buah. Dirgahayu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 merdeka. Kita merdeka berarti pertanian harus makin maju kan, makin mandiri dan makin modern. Siapa lagi yang mau makan buah Indonesia kalau bukan kita semua? Karena dia pasti bisa menjaga imun yang ada, bisa menjadi sebuah upaya untuk meningkatkan nutrisi badan kita, tubuh kita untuk makin sehat. Indonesia memiliki segalanya. Konsumsi buah Nusantara untuk menjaga Indonesia makin maju, mandiri, dan makin modern, sekaligus menjaga imunitas dan ekonomi kita. Ayo makan buah. Indonesia tempatnya buah yang enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama-sama membaca doa dan ini akan dipimpin oleh Bapak Yogi. Bapak Yogi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segala puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat yang tiada henti Kau karuniakan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul dalam acara gelar buah Nusantara dalam keadaan sehat walafiat. Ya Rabbana, kami bersyukur atas karunia-Mu berupa ketersediaan buah-buahan yang melimpah di negeri kami. Dengan kekuasaan-Mu, ya Allah, jadikanlah buah-buahan produksi Nusantara menjadi produk yang dikenal, diminati, dan dikonsumsi masyarakat secara luas, baik di negeri sendiri maupun di luar negeri, sehingga membawa kesejahteraan bagi negeri kami. Ya Allah, ya Razak, jadikanlah bangsa Indonesia yang kami cintai ini menjadi bangsa yang makmur. Anugerahkanlah bagi rakyat kami kesejahteraan, jauhkanlah bangsa ini dari perpecahan, bencana, dan kekurangan pangan.
dan bantu kami dalam berjuang melewati pandemi saat ini, ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami, dan kumpulkanlah kami nanti kembali ke dalam surgamu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, wa ilam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yogi. Selanjutnya kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto, dan juga rombongan tamu-tamu VIP untuk dapat meninggalkan lokasi acara. Kami pun mengucapkan terima kasih kepada sponsor dan juga pendukung. Kami ucapkan terima kasih kepada PT Paskomnas, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, PT Bank Syariah Indonesia, PT Bank Mandiri Persero Tbk, Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Terima kasih untuk PT Great Giant Pineapple. Terima kasih PT Cipta Agri Pratama, PT Kereta Api Indonesia Persero, Kereta Api Logistik, dan juga PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Terima kasih untuk PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Terima kasih untuk PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek. Terima kasih untuk PT Shopee Indonesia, PT Laris Manis Utama, PT Rodeo, dan juga terima kasih untuk Kagama Pertanian Jawa bagian Barat. Kami pun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang luar biasa mensupport acara ini. Terima kasih Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, terima kasih Bapak, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, serta terima kasih kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada BUMN yang luar biasa mensupport kegiatan ini, yaitu terima kasih untuk ASDP, KAI, KCI, KALOK, BPTJ, Pelindo, dan terima kasih untuk Bank BRI, Bank BTN, Bank BSI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan juga Bank BJB. Terima kasih kepada para pelaku usaha yaitu Paskomnas, GGF dan Sunflight, CAP, LMU dan MyFruit, Rodeo, Nudira dan juga Ewindo. Terima kasih kepada komunitas yaitu Asosiasi Ekspor Impor. Terima kasih kepada Asosiasi Ekspor Impor Buah dan Sayur, Asosiasi Pajar Indonesia, Kontak Bisnis Hortikultura Indonesia, Kagama Pertanian Jawa bagian Barat. Kami pun mengucapkan terima kasih kepada marketplace yaitu Gojek, Shopee, Idea, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, JDID, Grab, dan juga Dana. Terima kasih untuk rekan-rekan retail, Transmart, Yogya, Indomaret, Elevania Mart, dan kami tidak lupa menginformasikan bahwa bazar offline bisa Anda saksikan di Pasar Mitra Tani tanggal 9 hingga 16 Agustus, dan juga di Yogya ada di 10 cabang di Indonesia dari tanggal 9 sampai 12 Agustus, serta di Indomaret ada di 15 cabang toko fresh mulai dari tanggal 9 sampai dengan 31 Agustus, dan juga di Elevania, Blibli, Klik Indomaret, Shopee dari tanggal 9 hingga 31 Agustus. Jangan lupa juga di dalam gelar buah Nusantara tahun 2021 ini ada yang menarik, yaitu pembagian bingkisan buah-buahan kepada nakes dan juga pasien COVID-19 yang juga didukung oleh banyak pihak. Luar biasa sekali gelar buah Nusantara ke-6 tahun 2021. Mari kita sukseskan program-program dan juga kegiatannya. Ingat, tadi Bapak Presiden sudah bilang bahwa banyak-banyaklah kita makan buah untuk menjaga imunitas tubuh kita. Hadirin yang berbahagia, saya Rinanda
undur diri, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Konsumsi buah Nusantara untuk menjaga imunitas tubuh. Ayo makan buah. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.